Alhamdulillah masuk lagi duit buat jajan dan juga duit buat kebutuhan sehari-hari dari aplikasi peminjaman online ini. Masih akun baru, lumayan limitnya hampir mendekati 1 juta rupiah, apalagi untuk tenornya selama 1 bulan. Dan kalian bebas ngajuin di aplikasi ini tanpa menggunakan data busuk, tanpa menggunakan data fake. Cukup dengan KTP pribadi dan juga rekening pribadi, mau yang fresh, mau yang baru pertama kali ngajuin, mau yang sudah berkali-kali, itu pastinya 99% bisa di ACC di aplikasi ini. Dan juga tanpa sebar data, jadi udah aman banget untuk aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Serta tidak lupa untuk sering berolahraga, kemudian konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, dimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer ataukah udah pada kalian tarik duitnya dan juga mungkin udah dipakai buat kebutuhan sehari-hari ataupun buat beli jajan dan lain-lain ya? Ataukah kalian udah berhasil merawat apa gimana ya teman-teman? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini udah aman banget. Dan di sini gue baru pertama kali ngajuin, tapi bukan dengan menggunakan data pribadi gue. Di sini gue menggunakan data pribadi teman gue, namun ini semuanya datanya milik dia, dan juga rekeningnya juga sama, plus untuk verifikasi wajahnya juga sama ya. Dan ya ini bisa dibilang gue hanya modal buat ngajuin saja sih ya teman-teman. Dan ternyata alhamdulillah bisa, dan lumayan limitnya juga nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar ya. Standar lah ya untuk sebuah aplikasi pinjol yang segede ini, dan pastinya gampang banget untuk pencairannya. Pastinya kalian jika ingin mengajukan di aplikasi ini wajib menggunakan data yang belum pernah meminjam di pinjol-pinjol lainnya ya teman-teman. Yang artinya di sini masih fresh. Tetapi kalau kalian yang sudah pernah mempunyai peminjaman di aplikasi ini, istilahnya perawatan, itu kalian bisa ngajuin di aplikasi ini ya. Dan nggak usah risau karena aplikasi ini tanpa sebar data kok ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 896.000, dan di sini yang gua masuk ke rekening itu adalah 800.000 rupiah. Nah, untuk yang gua bayarkan yaitu 896.000 ya, karena di sini ada biaya tagihan dan juga biaya tambahan lainnya. Dan ini murah banget loh ya teman-teman, karena di sini gua hanya membayarkan 96.000 padahal untuk tenornya selama 1 bulan. Nah, walaupun misalkan juga nggak dapat sebulan, misalkan tenornya 14 hari, itu tetap masih terhitung murah banget ya, karena yang dicairkan tetap sama dengan limit peminjaman kita ya. Jadi pinjamnya 800, cairnya 800, pinjamnya 1 juta, cairnya juga 1 juta ya, dan nggak ada biaya pemotongan seperti di pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, di sini akan jatuh tempo pada tanggal 27 bulan 9 2021. Nah, ini akan gua bayarkan 3 hari sebelum jatuh tempo ya teman-teman. Ya mungkin untuk di aplikasi ini ataupun di pengajuan ini akan gua rawat ya, soalnya pengen mengincar limit tinggi. Apalagi sayang banget kalau sampai galbay di aplikasi ini. Waduh, rugi banget loh ya teman-teman. Kita bisa mendapatkan limit gede dan lain-lain ya. Apalagi di aplikasi ini juga ya pastinya udah aman banget. Jadi ya mau dibayarkan juga nggak masalah. Kalian nggak mau mengajukan lagi juga terserah dari kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rupiah Cepat. Dan untuk aplikasi Rupiah Cepat ini ya tentunya mungkin kalian udah pada tahu, dan dia adalah salah satu aplikasi pinjol yang terbesar ya, selain dari Uangmi, Kredit Pintar, Aku Laku, apalagi ya teman-teman, pokoknya banyak. Ada Modal, kemudian ada Pundi, ada Kami. Itu salah satu yang terbesar adalah aplikasi Rupiah Cepat ini. Dan untuk aplikasi Rupiah Cepat ini dia nggak mempunyai anakan ataupun saudara, karena juga dia sudah legal ya. Dan mungkin kalian udah pada sering ngajuin di aplikasi ini, mungkin udah pernah di ACC berkali-kali, ataupun mungkin udah pernah cair, atau mungkin kalian masih memiliki peminjaman
pinjaman di aplikasi ini tetapi belum japo, atau mungkin kalian malah ada yang galbay. Nah, waduh, ada beberapa orang juga sih yang galbay, tetapi ya pastinya di aplikasi ini itu ada DC lapangannya ya teman-teman. Kalau gua sih ya ngapain digalbay ya teman-teman, mending gua rawat, soalnya juga bisa meningkatkan limit yang lebih gede lagi ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Rupiah Cepat, pinjaman uang tunai kredit dana cash dari PT Kufi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Dan buat kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Nah untuk di aplikasi ini dia mempunyai updatean terbaru. Jadi kalau kalian yang pengen merawat pastikan update terlebih dahulu, karena kalau kita peminjam baru pastinya udah terupdate ya. Nah karena kita di sini untuk merawat, jadi kita harus update terlebih dahulu, tetapi nanti aja gua update-nya ya teman. Nah di sini untuk di aplikasinya dia dirilis sejak 16 September 2021. Nah di sini untuk update terbarunya itu pada 16 September 2021, dan di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta ya, pastinya udah gede banget dengan rating 4,5 dengan ulasan 978.000 ulasan, dan di sini ada ukurannya juga sangat kecil ya. Nah kalau untuk brosur aplikasinya ini ya pastinya cukup menarik banget ya, dan juga menjelaskan secara detail terkait limit peminjamannya ini hingga 10 juta rupiah, dan pastinya akan meningkat dari yang limitnya kecil sehingga dengan limitnya besar. Untuk pencairannya dalam 24 jam ya, namun ini bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dari banyak tidaknya untuk pengajuan ya. Nah selanjutnya untuk prosesnya mudah katanya, di sini banyak keuntungan, dan sini pastinya 100% data pribadi aman ya, karena dia nggak bakalan sebar data ya teman-teman, karena dia sudah mengikuti aturan-aturan dari otoritas jasa keuangan terkait pinjol yang legal. Nah di sini untuk pilihan metode pembayarannya banyak banget kalian bisa pilih, tetapi untuk pencairan di aplikasi ini gue nggak tahu apakah bisa melalui e-wallet ataupun dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay dan lain-lain ya teman-teman. Nah nanti kalian bisa cek saja, soalnya kemarin itu masih versi yang terlamanya gua ngajuin ya. Nah untuk di aplikasi ini seperti biasa, buat kalian baru pengen ngajuin ataupun baru pemula, ada baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, biar kalian lebih paham lagi dan juga bisa menjadikan pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini ya. Walaupun memang aplikasinya sudah legal, tetap kalian harus lihat dulu satu persatu ya. Nah untuk di aplikasi ini dia menawarkan produk peminjaman, loh kok nggak ada ya teman-teman di sini untuk detail peminjamannya. Mungkin ini belum update kali ya, ataupun mungkin karena trouble dari aplikasinya, di sini nggak ada untuk detail aplikasinya ya. Nanti kalau mau kalian lihat tinggal masuk saja di aplikasinya, dan di situ biasanya ada penjelasan terkait aplikasinya ya. Dan pastinya untuk di aplikasi pinjol legal seperti ini untuk biaya bunganya nggak usah diragukan, dan itu udah lebih murah banget ketimbang dengan aplikasi pinjol-pinjol ilegal ya teman-teman. Baik itu tenor, kemudian limit, kemudian biaya bunga, pemotongan, berbanding terbalik 90 derajat dengan pinjol yang legal OJK ya, seperti ini ya teman-teman. Nah untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Mei 2018 ya, jadi udah lama banget, dan updatean terakhirnya itu pada 16 September 2021, jadi memang masih baru banget ya. Nah oke, kita nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Rupiah Cepatnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Rupiah Cepat ya. Di sini juga sudah ada logo OJK dan juga logo dari AFPI plus Kominfo ya. Nah di sini kita harus masuk terlebih dahulu, karena gua udah lama nggak login, dan ya tetap harus masuk login dengan nomor telepon terlebih dahulu ya. Nah di sini kita coba masukkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah masuk ya teman-teman untuk akun aplikasi ini. Nah di sini mereka hanya bisa mengakses kamera lokasi yang nantinya agar dapat mengisi data dan menjaga keamanan akun kalian. Nah untuk Rupiah Cepat ini aman, berizin OJK dengan nomor registrasi yang ada di bawah sini. Nah untuk akses kamera itu hanya diperuntukkan jikalau kalian ingin ataupun jikalau kalian ingin menggunakan kamera untuk verifikasi telepon ya, ataupun untuk verifikasi KTP kalian ya. Nah selanjutnya untuk lokasi ini agar mereka bisa mengetahui kalian itu lokasinya di mana, apakah dalam jangkauan aplikasi Rupiah Cepat atau enggak ya. Kalau untuk pinjol ilegal itu mereka harus kontak, media, log panggilan dan lain-lain ya, banyak banget. Nah kalau di sini mah hanya 2 doang. Kemudian di sini kita tekan OK. Selanjutnya untuk limitnya itu terendahnya Rp400.000.
Kemudian yang tertinggi sampai dengan 5 juta. Ini untuk peminjam pertama. Nah, buat yang bertanya, "Bang, kok padahal tadi itu limitnya di awal 10 juta?" Nah, untuk 10 juta itu limit yang akan kita dapatkan itu bukan langsung 10 juta ya, melainkan itu limit maksimal, tetapi harus peminjaman kedua, peminjaman ketiga, dan selebihnya. Kalau masih peminjam baru itu paling tinggi dia 5 juta, tetapi jarang banget yang bisa ngajuin sekali itu bisa 5 juta. Ya palingan yang tertinggi selama ini gua lihat adalah 1,5 ya teman-teman, itu peminjam baru. Namun itu ditunjang dengan berbagai macam dokumen-dokumen, kelengkapan data, dan pastinya ya semakin banyak data yang kita masukkan, semakin lengkap datanya, itu pasti akan menambah kesempatan kita untuk di ACC lebih tinggi lagi ya. Nah, untuk jangka waktu tenornya ada yang 65 hari, 75 dengan 90 hari. Tetapi di sini kita pilih saja 65 hari. Namun di sini aplikasinya masih loading banget ya, teman-teman. Di sini datanya masih diproses, gua nggak tahu kenapa. Nah, untuk informasinya di sini ada beberapa step yang gua udah isikan. Di sini ada step terakhir ya untuk pengisiannya, kurang satu langkah lagi untuk foto KTP-nya. Kalau kalian yang masih sering ditolak untuk verifikasi data KTP-nya, bisa kalian cek di video saya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data yang lengkap banget, dan gua udah jabarkan secara satu persatu. Nah, untuk di aplikasi ini banyak yang ditolak dalam verifikasi data KTP. Karena kenapa? Memang di aplikasi ini itu sistemnya agak sedikit ketat ya, ketimbang aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Selain aplikasinya udah besar, dia ini juga pastinya sudah legal OJK, dan ya sistemnya udah bagus banget. Jadi jikalau ada kesalahan dikit dalam pemasukan foto KTP, itu pasti akan langsung di-autol. Entah itu kalian ada pantulan cahaya, ataupun ada kotoran, ataupun nggak jelas, itu langsung di-autol ya. Dan di sini otomatis nggak bisa digonik ya. Jadi jikalau misalkan kalian kena BI checking di pinjol mungkin Akulaku ataupun Kredit Pintar atau aplikasi lainnya, ketika kalian mengajukan di aplikasi ini dengan menggunakan KTP yang kena BI checking tersebut, itu otomatis 100% nggak bisa ya teman-teman. Nah, makanya kalian harus gunakan memang rekening yang memang bersih, dan juga KTP yang belum pernah galbay di aplikasi-aplikasi lainnya, ataupun belum pernah kena BI checking ya teman-teman. Karena di sini nggak bisa digonik loh ya, dan pastinya harus gunakan data pribadi. Untuk penggunaan data fake di aplikasi ini nggak rekomen banget ya, hanya buang-buang waktu saja, dan pastinya akan langsung di-autol dengan menggunakan data tersebut ya. Nah, kemudian di sini kita coba masuk apakah bisa, namun ternyata belum bisa untuk pencairan yang peminjaman VIP ini ya. Nah, ini peminjaman VIP ini harus 2 kali meminjam, dan kalau masih 1 kali meminjam seperti ini, itu pastinya belum bisa terbuka, harus gua bayarin dulu. Dan di sini gua nggak bisa memperlihatkan data gua karena data pribadi juga ya teman-teman. Walaupun memang bukan data pribadi gua, dari teman gua, tetapi ya itu yang real ya teman-teman. Dan di aplikasi ini untuk pengisiannya gampang banget, sama saja seperti aplikasi pinjol pada umumnya. Tinggal kalian isikan satu persatu, ikuti step by stepnya, dan pastinya jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian data KTP dan juga data untuk formulir pengajuannya. Nah, di sini selain kalian bisa meminjam, kalian juga bisa mendapatkan kupon, dan juga ada bonus dan juga poin saya. Kalian juga bisa undang teman, tentunya kalian akan mendapatkan rezeki nomplok ya. Ini untuk mengundang teman, tetapi kalian bisa lanjutkan saja karena gua juga nggak pernah menggunakan fitur tersebut. Untuk di aplikasi ini, jikalau kalian selesai mengajukan, itu tinggal kalian menunggu akan ditelepon dari tim audit dari aplikasinya, karena di aplikasi ini itu ditelepon loh ya teman-teman. Jadi dia nggak seperti pinjol-pinjol ilegal yang tiba-tiba cair, tiba-tiba masuk duitnya, tiba-tiba ACC, tiba-tiba autol, dan lain-lain. Dan untuk notifnya akan masuk ke aplikasinya melalui fitur pojok kanan atas ini ya teman-teman. Nah, di sini ada message ya. Nah, di sini 5 juta akan cair, kotak masuk, semuanya di sini akan masuk jikalau kalian sudah mengajukan ya, entah itu di autol ataupun masih ditinjau atau di ACC ataupun sedang dalam pencairan dan lain-lain. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, ajukan di pagi hari ya teman-teman. Nah, kenapa kok Bang di pagi hari? Bukannya limitnya banyak? Memang limitnya banyak dan juga kuotanya banyak, tetapi jikalau pengajuan itu udah menumpuk banget ya, otomatis
pengajuan kita akan lama banget ditinjaunya. Siapa sih yang mau ditinjau lama seperti itu ya? Nah, namun untuk kalian yang mengajukan sore juga nggak masalah ya teman-teman. Itu sih tergantung juga, kadang kita itu ngajuin sore di ACC, kadang juga dicairkannya cepat, dan nggak mesti sih ya teman-teman. Namun lebih baiknya ngajuin pagi. Soalnya kalau misalkan kalian ngajuinnya sore terus di ACC pada saat itu juga, kalian nggak bisa dapetin limitnya pada hari itu juga, harus di hari berikutnya ataupun di hari kerja ya, karena nggak ada pencairan di malam hari dari aplikasi ini. Batasnya itu jam kerja saja dan juga hari kerja ya teman-teman. Dan juga jika kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, jangan sampai jikalau misalkan kalian ditelepon nantinya jawaban kalian berbeda dengan yang kalian isikan di formulir pengajuan, karena tim auditnya ini mengecek satu persatu ya, jadi harus sama. Dan untuk nopeng yang kalian gunakan itu nggak boleh juga kalian masukkan di nomor kondar ya. Nah, karena ini bukan pinjol ilegal ya, jadi kalian harus masukkan nomor kondarnya, nomor yang lain daripada nomor nopeng, jangan digabungin, karena banyak orang biasanya melakukan tersebut tetapi mereka nggak tahu bahwa nggak semuanya itu worth it di aplikasi pinjol ya. Ada beberapa yang worth it tetapi ada juga yang enggak ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini, jika kalian udah dicairkan, saran gue sih lebih baik bayarin aja ya, soalnya untuk mendapatkan limit gede. Dan ya karena di aplikasi ini juga mempunyai DC lapangan, takutnya kalian akan didatangi dan pastinya juga berisiko terhadap BI checking kalian. Dan kalau udah sampai kena BI checking, itu kalian akan kesulitan untuk meminjam, entah itu di leasing, bank, ataupun aplikasi pinjol legal lainnya ya. Dan otomatis KTP kalian itu udah nggak bisa digunain lagi ya teman-teman. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK rupiah cepat ini. Dan next time gue akan coba rawat dan gue akan membahas lagi terkait pengisian datanya lebih dalam satu persatu dan juga lebih lengkap lagi ya. Nah oke, dan buat kalian yang mungkin udah pernah cari di aplikasi ini, bisa kalian sharing-sharing terkait aplikasinya di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng juga. Dan juga buat kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!